Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Rio Margin Sarlito, pagi ini akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Sebelum kita membahas mengenai pengertian dan konsep korupsi secara hukum, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan serta dampak dari korupsi secara aktual. Berbagai usaha pencegahan dan menentang korupsi yang telah dilakukan selama ini adalah melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan. Lalu apa sih tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi tersebut? Tujuannya adalah untuk menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Sedangkan sasarannya adalah menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Lalu, apa saja indikator keberhasilan dari pemberantasan korupsi? Indikatornya ada 4. Yang pertama, menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Yang ketiga, pengembalian uang negara meningkat. Yang keempat, sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi, efektivitasnya meningkat. Apa saja dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor? Yang pertama, harga alat-alat kesehatan mahal. Yang kedua, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Yang ketiga, meningkatnya angka kematian bayi. Yang keempat, penurunan kualitas gizi anak. Yang kelima, meningkatnya angka putus sekolah. Yang keenam, tingkat pengangguran yang tinggi. Dan yang terakhir, tingginya biaya pendidikan. Lalu, apa saja biaya sosial yang diakibatkan dari korupsi? Ada 4. Yang pertama, biaya penegakan hukum. Yang kedua, pencegahan korupsi. Yang ketiga, biaya penahanan dan biaya penjara. Yang keempat, biaya pengadilan serta biaya jaksa. Kemudian, apa hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi? Akibat kejahatan koruptor, pelayanan publik tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan mahal, biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya besaran pajak, dan biaya sosial korupsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian korupsi dan konsep korupsi. Pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, korup artinya busuk, palsu, suap. Menurut Kamus Hukum tahun 2002, korup artinya suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut The Lexicon Webster Dictionary halaman 19, korup artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kemudian dasar-dasar hukum dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu merupakan pengertian dari pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 1, Butir ketiga. Kemudian berdasarkan undang-undang tersebut juga telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Kemudian dasar hukum dari tindak pidana korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketujuh, ketetapan MPR Nomor 10 /MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kesembilan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Ketujuh kelompok tersebut adalah yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Pengertian integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Definisi tersebut diambil dari Kamus Kompetensi Perilaku KPK. Sedangkan nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kesembilan nilai anti korupsi tersebut dapat disingkat dengan Jupe Mandi Tangker Sebedil. Demikian materi penyuluhan anti korupsi yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sekian.